Udah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'du. Jamaah sekalian, para ummahat dan akhwat rahimani wa rahimakunallah, tidak ada sanjungan dan pujian yang paling sempurna melainkan hanya milik Allah Azza wa Jalla semata, dan hanya untuknya saja. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, juga kepada keluarga beliau yang suci, sahabat-sahabat beliau yang mulia, dan siapa saja mengikuti mereka kelak hingga hari akhir. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di pagi hari ini kita diperkenankan Allah untuk dapat bersua, bermajelis di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk belajar, mempelajari salah satu ilmu yang paling bermanfaat, ilmu yang paling urgent, yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan mukmin, baik yang sudah menikah ataupun belum menikah, yaitu bagaimana langkah, kaidah, landasan di dalam mendidik anak-anak kita berkaitan dengan tujuan mereka diciptakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pagi hari ini kita akan berbicara tentang 10 landasan atau 10 pijakan di dalam menumbuhkan tauhid pada anak-anak semenjak dini. Dan perlu kita ketahui, langkah-langkah pendidikan tidak terbatas hanya 10, tapi ini adalah sebagian darinya. Ya, jadi sebagian dari langkah dan pijakan di dalam mendidik anak-anak kita berkaitan dengan masalah tauhid. Pijakan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan kita semua, Allah ciptakan kita pasti memiliki tujuan. Allah tidak mungkin menciptakan hamba-hambanya tanpa ada tujuan. Dan tujuan itulah yang menjadi tujuan kita mendidik anak-anak kita. Yaitu sebagaimana Allah menciptakan kita. Apa itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah pertama, untuk mengenal Allah. Yang kedua, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita, tujuannya ini, mengenal Allah dan beribadah kepada Allah. Pertama, kita harus mengenal Allah terlebih dahulu. Bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah apabila kita tidak mengenal Allah? Mengenal dan beribadah ini dua pondasi penting, karena ini adalah ilmu dan amal. Ilmu mengharuskan kita mengenal Allah, mengilmui Allah, ma'rifatullah. Ibadah adalah amal, kita mengamalkan ilmu kita. Dan ibadah sebagaimana diterangkan oleh para ulama kita adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yarda minal aqwal wal af'al zahira wa batinah. Yang dimaksud dengan ibadah adalah sebuah sebutan yang mencakup segala hal yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Itu kuncinya, Allah ridha dan Allah cinta. Baik itu perbuatan ataupun perkataan, baik yang zahir ataupun yang batin. Maka apabila perkataan kita dan perbuatan kita zahiran wa batinan dicintai dan diridhoi Allah, maka itulah ibadah. Karenanya apabila seseorang dia bersujud kepada Allah, dia beribadah
kepada Allah, tapi ternyata Allah tidak ridha dan Allah tidak cinta dengan tata caranya, maka itu adalah ibadah yang sia-sia, bahkan tidak termasuk kategori ibadah. Karena ibadah itu mengharuskan Allah ridha dan Allah cinta dengan amalan tersebut. Karenanya ibadah tidak bisa diterima kecuali ikhlas karena Allah dan harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kita beribadah nggak bisa cuman berangkat dari kecintaan kita kepada Allah. Kita cuman cinta kepada Allah, lalu kemudian kita beribadah hanya sekedar cinta kepada Allah. Padahal ibadah itu hakikatnya bukan kecintaan kita kepada Allah belaka, tapi apa yang kita lakukan harus dicintai dan diridhoi Allah. Itu kuncinya. Lantas bagaimana kita bisa tahu kalau ibadah kita itu diridhoi dan dicintai Allah? Asalnya kita tidak bisa tahu kecuali dengan mengetahui dari apa yang Allah jelaskan kepada kita dan yang diterangkan oleh manusia yang paling kenal Allah, yang paling mencintai Allah dan yang paling dicintai Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya ibadah haruslah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena Nabi yang paling tahu bagaimana amalan itu dicintai dan diridhoi Allah. Sehingga apabila kita beribadah tidak mengikuti tata cara Nabi, maka percuma. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Ya, siapa yang melakukan suatu perbuatan yang tidak ada tuntunannya, tidak ada keterangannya, maka perbuatan tersebut tertolak, mardud, percuma. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah, ya, langkah kita yang pertama adalah kita harus menetapkan bahwa tujuan Allah menciptakan kita adalah tauhid, ya, sehingga dengannya kita pun mendidik anak-anak kita. Atau dengan kata lain, tujuan kita mendidik anak kita adalah mempersiapkan anak agar bisa menjalankan tujuannya dia diciptakan Allah. Apa itu? Beribadah kepada Allah, mengenal Allah dan beribadah kepada Allah. Sehingga kewajiban kita adalah harus mendidik anak kita agar mereka mengenal Allah, ma'rifatullah. Dari ma'rifatullah itulah akan tumbuh mahabbatullah, kecintaan kepada Allah. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini, kita enggak akan lepas dari namanya kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan, kesukaran-kesukaran, kesengsaraan-kesengsaraan. Tapi di sisi lain Allah juga berikan adanya kebahagiaan-kebahagiaan, kesenangan, ketenangan dan seterusnya. Dan kita manusia tentunya menginginkan mendapatkan kebahagiaan, keamanan, ketenangan dan hidayah dari Allah. Namun kita tidak mungkin bisa mendapatkan itu semua apabila Allah Azza wa Jalla tidak memberikannya kepada kita. Artinya keamanan, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan itu karunia dari Allah. Allah yang mengkaruniakannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana hamba bisa memperoleh keamanan dan hidayah tersebut. Sebagaimana di dalam surat Al-An'am ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mentalbis, tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, kedamaian, ketentraman, dan mereka pun mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dua nikmat yang besar di dunia dan di akhirat. Allah berikan keamanan di dunia, Allah berikan keamanan di akhirat. Keamanan di akhirat, orang-orang yang mentauhidkan Allah, Allah selamatkan dari siksa neraka, atau setidaknya Allah selamatkan dari kekalnya siksa neraka. Dan Allah berikan hidayah, petunjuk
di dunia dan di akhirat. Di akhirat Allah berikan petunjuk agar bisa melewati ya as-sirat dengan selamat. Ketika ayat ini turun, tampak wajah sahabat itu begitu berat, ya, wajahnya begitu sedih. Nabi SAW bertanya, kenapa kalian tampak sedih? Kemudian mereka menjawab, ya Rasulullah, ayyuna nahnu lam yadlim nafsahu. Ya Rasulullah, siapa di antara kita ini yang tidak pernah menzalimi dirinya sendiri? Karena ayat ini mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Ya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Sahabat memahami makna zalim di sini artinya adalah menganiaya diri sendiri. Kemudian Rasulullah SAW mengoreksi apa yang dikira oleh sahabat. Nabi mengatakan, ya laisa kama tadhunnun. Maksud ayat ini tidak sebagaimana yang kalian kira. Innama huwa kama qala Luqmanu libnihi. Ya, maksud ayat ini adalah sebagaimana Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dhulmun azim. Wahai nak, janganlah kamu menyekutukan Allah, janganlah kamu berbuat syirik, karena sesungguhnya menyekutukan Allah atau kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Sehingga kata Nabi SAW, makna az-zulmu di sini adalah asyirku, orang-orang yang tidak mencampur adukkan keimanan dengan kezalimannya. Ya, nah karena itu pijakan pertama di sini ibu-ibu sekalian adalah, ya, tujuan Anda mendidik anak Anda adalah dalam rangka mempersiapkan mereka menjadi muwahhid, menjadi Abdullah, menjadi hamba Allah yang tugasnya beribadah. Jadi itu tujuan kita mendidik mereka. Kenapa ini menjadi langkah pertama? Karena ini akan menjadi ya orientasi dan fokus kita. Ibaratnya bagaimana Anda bisa melangkah, bagaimana Anda bisa berjalan kalau kita nggak tahu mau kemana kita melangkah, nggak tahu tujuannya. Alhamdulillah Allah jadikan kita muslim, Allah berikan kita hidayah, Allah berikan kita ilmu, kita tahu untuk apa kita hidup, dari mana kita berasal, sedang apa kita di sini, dan hendak kemana kita pergi. 3 pertanyaan yang tidak mampu dijawab oleh orang-orang kafir, 3 pertanyaan yang tidak mampu dijawab oleh orang-orang musyrik. Alhamdulillah Allah berikan kita hidayah, kita tahu dari mana kita berasal, sedang apa kita di dunia ini, ngapain kita di dunia ini, untuk apa kita di dunia ini, dan hendak kemana kita pergi nanti setelah kita meninggal dunia. Dengan mengetahui ini, akhirnya kita menjadi orang yang memiliki orientasi. Kita bisa fokus menghadapi ya perjalanan hidup kita ini. Betapapun sulitnya dan banyak halangannya, kita sudah punya tujuan, kita sudah punya destinasi, dan kita terus melangkah menuju kepada tujuan tersebut. Dan tidak penting apakah kita sampai ke tujuan atau tidak, asalkan ya kita wafat berada di atas jalan tersebut, jalan di dalam mengibadahi Allah Subhanahu wa taala, jalan di dalam mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Karena sejatinya tujuan kita tidak bisa diraih dan diperoleh kecuali setelah al-maut, setelah kematian. Nah, jadi langkah pertama tadi apa ibu-ibu? Langkahnya apa, Bu? Oh ya, nggak apa-apa kalau gitu. Malu mungkin ya. Nah, jadi langkahnya adalah tauhid adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, dan itu menjadi tujuan kita mendidik anak kita. Atau dengan kata lain, tujuan kita mendidik anak kita adalah untuk mempersiapkan anak kita menjadi hamba Allah. Ya, untuk menjadi muwahhid. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pijakan yang kedua adalah fahami bahwasanya anak-anak kita sudah Allah karuniakan dengan berbagai macam instrumen, dengan berbagai macam alat,
dengan berbagai macam tools and equipment, dengan berbagai macam perkakas, itu sudah Allah berikan, dan semuanya itu Allah berikan dalam rangka untuk mensupport alias mendukung hamba atau manusia untuk menjalankan tujuannya di muka bumi ini, yaitu beribadah kepada Allah. Jadi ibu-ibu sekalian, kita harus tahu nih bahwa Allah ketika menciptakan kita dalam rangka untuk mengenalnya dan beribadah kepadanya, gak mungkin Allah cuman menciptakan begitu saja tanpa Allah berikan kepada kita alat-alatnya, instrumennya, kemampuannya. Apa saja yang Allah berikan kepada kita? Pertama, Allah berikan kepada kita yang namanya fitrah. Allah berikan kepada kita apa namanya, Bu? Fitrah. Fitrah ini maknanya adalah at-tabi'atus salimah, tabiat yang selamat, yang bersih, anil uyubi wan nuqsani, dari berbagai macam kekurangan-kekurangan dan dari berbagai macam celah. Artinya manusia itu sudah diciptakan dalam tabiat yang baik, tabiat yang bersih. Di dalam surat Ar-Rum ayat 30, ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Demikianlah fitrah Allah yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berada di atasnya. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat tersebut, beliau mengatakan annahu ta'ala fatara khalqahu ala tauhidihi wa ma'rifatihi wa ala annahu la ilaha ghairuh. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan. Kata fatara di antara maknanya adalah khalaqa. Allah telah menciptakan hamba-hambanya berada di atas apa? Tauhid, ma'rifatullah, dan keyakinan annahu la ilaha ghairuh, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir. Makanya dari ayat ini para ulama menerangkan seperti Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau katakan bahwasanya annal insana khuliqa saliman minal kufri. Sesungguhnya manusia itu diciptakan selamat dari kekufuran. Gak ada manusia itu diciptakan secara asal dari kelahirannya itu dalam keadaan kufur, gak ada. Semuanya udah dalam keadaan Islam, iman, tauhid. Baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, beliau juga bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrati." Tidaklah anak yang dilahirkan di muka bumi ini kecuali lahir di atas fitrah. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ketika beliau menerangkan makna fitrah, beliau bawakan varian-varian pendapat ulama, kemudian beliau sampai kepada kesimpulan, wal asah, pendapat yang paling sahih, kata beliau, anna kulla mauludin mutahayyi'an lil islami. Sesungguhnya setiap anak itu sudah memiliki kecondongan kepada Islam. Sudah memiliki kecondongan kepada Islam. Dan hampir semua ulama-ulama kita ahlu sunnah menetapkan semua manusia itu dilahirkan dalam keadaan muslim, mentauhidkan Allah, selamat dari kekufuran, selamat dari kesyirikan, selamat dari kebid'ahan, selamat dari kemaksiatan, selamat dari kesesatan. Lantas bagaimana kok bisa manusia itu menjadi sesat, menjadi kafir? Tidak lain dan tidak bukan sebabnya yang pertama, siapa? Orang tua. Merusak fitrahnya anak. Karena di dalam lanjutan hadis Nabi SAW tadi,
fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Kedua orang tuanya menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi, menyebabkan anaknya menjadi kafir. Selain orang tua siapa lagi? Syaitan. Di dalam sebuah hadis qudsi Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, Allah Azza wa Jalla berfirman, khalaqtu ibadi hunafa, aku ciptakan hamba-hambaku itu hanif, lurus, berada di atas millah. Thumma atathumus syayatin fajtalathum an dinihim, kemudian datang syaitan memalingkan mereka dari agama mereka. Jadi syaitan kemudian yang memalingkan. Karenanya ibu-ibu sekalian, apabila anak kita ini tumbuh jauh dari keburukan, jauh dari kesyirikan, jauh dari kekufuran, dia akan tumbuh sesuai dengan fitrahnya. Kalau kita belajar nih ya, teori-teori parenting yang berasal dari barat, itu teorinya banyak banget. Ada mulai dari teori pasifisme atau nativisme. Menurut mereka, manusia itu diciptakan ya membawa hereditas yang sama dengan sifat-sifat orang tuanya. Artinya, apabila orang tuanya penjahat, anaknya penjahat. Apabila orang tuanya itu pendeta, anaknya pendeta. Apabila orang tuanya itu maling, anaknya maling. Menurut mereka, ya sifat-sifat ini diturunkan. Kemudian teori ini dibantah oleh salah seorang ya pakar dari Inggris bernama John Locke. Ya, dengan teorinya dia tabula rasa. Dia mengatakan bahwasanya enggak benar anak-anak itu dilahirkan dalam keadaan membawa sifat-sifat yang diturunkan dari orang tuanya. Yang benar menurut dia adalah anak-anak diciptakan dalam keadaan kosong dari sesuatu apapun, seperti kertas putih. Yang menyebabkan anak ini memiliki kecenderungan adalah orang tuanya. Orang tuanya yang menggoresnya, yang menuliskannya, yang mewarnainya. Makanya teorinya disebut dengan teori tabula rasa. Nah, teorinya John Locke ini dikritisi lagi dia oleh tokoh-tokoh setelahnya. Di antaranya oleh Froebel, kemudian juga oleh Steiner dan yang semisalnya. Menurut mereka, setelah mereka melakukan penelitian, pengamatan, ya, memang ada beberapa sifat yang diturunkan dan ada hal-hal yang memang dipengaruhi oleh lingkungan tempat anak itu berkembang. Tapi dari itu semua mereka mengamati, mengobservasi, dan ini teori yang lebih banyak diterima saat ini. Anak-anak itu sudah memiliki yang mereka sebut dengan innate goodness, kebaikan bawaan. Ya, anak-anak itu sudah memiliki kebaikan bawaan. Nah, ini teori baru dimunculkan di abad ke-19. Akhirnya diterima oleh banyak masyarakat-masyarakat yang concern dengan pendidikan. Padahal ya jamaah, 14 abad yang lalu Nabi SAW sudah menerangkan, itulah yang disebut dengan fitrah, berada di atas kebaikan. Ya, jadi semua manusia itu sudah diciptakan di atas fitrah. Makanya anak-anak yang wafat meninggal dunia sebelum mukallaf, sebelum balik, yadkhulunal jannah, mereka masuk ke dalam surga, insyaallah. Kemudian selain fitrah, Allah berikan lagi apa? Adawat li ta'allum, instrumen untuk belajar, instrumen untuk mendapatkan ilmu. Dan instrumen ini Allah berikan agar bisa mengenal Allah. Instrumen apa itu? Allah sebutkan dalam surat An-Nahl misalnya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Allah keluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian dalam keadaan kalian enggak punya ilmu, dalam keadaan kalian bodoh, jahil, ya. La ta'lamuna syai'a, kalian enggak tahu apa-apa. Artinya ketika manusia itu dilahirkan enggak punya ilmu, bodoh.
tapi Allah berikan alat, karuniakan instrumen agar bisa memperoleh ilmu. Apa itu? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Kemudian baru Allah berikan indera pendengaran, indera penglihatan, dan indera pemahaman. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, al-afidatu wahiyal ukul, yaitu akal. Ya. Ini instrumen-instrumen yang Allah berikan kepada hamba agar bisa digunakan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah menyebutkan, menariknya, 3 instrumen ini itu selalu berurutan. Kita bisa lihat di dalam surat Al-Mu'minun 78 misalnya. Allah berfirman, wa huwallazi ansha'a lakum as-sam'a wal basara wal fuada qalilan ma tashkurun. Dialah Allah Subhanahu wa taala, ansha'a lakum, yang menjadikan untuk kalian yang tadinya tidak ada menjadi ada. Artinya Allah berikan, Allah ciptakan untuk kalian. Apa itu? Pendengaran, penglihatan, dan pemahaman. Tapi alangkah sedikitnya kalian bersyukur kepada Allah. Ya. Kemudian kita lihat lagi misalnya surat As-Sajdah ayat ke-9, ketika Allah menerangkan tentang penciptaan, "Tsumma sawahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'ida qalilan ma tashkurun." Kemudian Allah sempurnakan penciptaannya, Allah tiupkan ruh dari ciptaannya, dan Allah berikan kepada kalian pendengaran, penglihatan, dan pemahaman, akan tetapi sedikitnya kalian bersyukur. Al-Mulk 23, Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Katakanlah, dialah Allah yang memberikan untuk kalian pendengaran, penglihatan, pemahaman, tapi alangkah sedikitnya kalian bersyukur. Kalau kita perhatikan, selalu Allah setelah menyebutkan tentang instrumen ini, Allah ingatkan, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur, atau Allah jelaskan alangkah sedikitnya kalian itu bersyukur. Ternyata banyak manusia Allah berikan karunia-karunia ini, mereka abai, lalai, dan kufur, tidak bersyukur kepada Allah. Ya, kenapa? Karena mereka tidak mempergunakan instrumennya ini dalam rangka untuk mengenal Allah. Tujuan Allah memberikan instrumen ini. Karenanya di dalam surat Al-Isra ayat 36 Allah ingatkan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmunya. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan pemahaman, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dan jamaah sekalian, dia para ummahat yang dimuliakan Allah, ketika Allah menyebutkan ini berurutan, berulang-ulang, ternyata secara ilmu pedagogik, ilmu perkembangan anak, demikian kenyataannya. Yang berkembang pertama kali adalah pendengaran, kemudian penglihatan, kemudian pemahaman. Nah, karenanya ketika para ulama membagi fase-fase anak, ya, maka fase bayi atau sibyan 0 sampai 2 tahun ini fase kita fokus mentasmi' wa talqin, sebagaimana yang dilakukan oleh Ummu Sulaim kepada anaknya Anas bin Malik, ya, yang dari kecilnya semenjak disusui selalu ditalkin dengan la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah berulang-ulang. Ya. Juga demikian yang dilakukan oleh cicit-cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Cicit-cicitnya Nabi, ya. Itu biasa mentalkin anak-anaknya. Qul amantu billah. Ya. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, wa kafartu bitaghut, dan aku kufur terhadap taghut. Itu ditalkin bolak-balik seperti itu. Kemudian di usia 2 sampai 7 tahun disebut dengan usia gulam atau tufulah. Nah, ini baru penglihatannya sudah mulai
sempurna, optimal. Mereka menjadi pengamat, observer, sehingga mereka menjadi pengcopy paste, penduplikasi, ya, yang luar biasa. Sehingga kunci di dalam pendidikan di usia ini adalah kita memberikan contoh yang benar, al-uswah al-hasanah. Karena mereka lebih dipengaruhi dengan apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Dan ini adalah usia untuk mempersiapkan mereka beribadah. Ini pendidikan hati fokusnya. Pendidikan tauhid itu utamanya di usia ini, di usia-usia awal kehidupan mereka. Baru kemudian usia 7 sampai 10 tahun disebut dengan usia yafi'. Baru mereka sudah diperintah dengan ibadah-ibadah seperti sholat, puasa, dan seterusnya. Ya, baru kemudian di usia 10 sampai balik, ya usia hazawar istilahnya. Nah, baru ini kita sudah mulai lebih tegas lagi. Sudah mulai kita berikan ancaman, ya, nakut-nakuti, boleh, untuk menumbuhkan khauf, rasa takut kepada Allah. Nah, jadi dengan mengetahui fase-fase ini, ya jamaah sekalian, kita akhirnya bisa bersikap hikmah. Nah, kemudian yang ketiga yang Allah karuniakan kepada anak-anak kita adalah al-wijdan wal masyair. Ya, emosi dan perasaan. Makanya kita dikatakan manusia karena kita punya perasaan, punya emosi. Manusia itu bisa menangis, bisa bersedih, bisa tertawa, ya. Karena itulah manusia. Nabi kita yang mulia alaihi wassalam manusia, beliau bisa tertawa, beliau bisa bersedih, beliau bisa menangis, ya. Nah, emosi-emosi yang Allah berikan di dunia ini, yang Allah berikan kepada manusia di dunia ini, itu di antara hikmahnya sejatinya jamaah sekalian, agar kita itu benar-benar, ya, ketika diuji Allah, kita benar-benar bisa menentukan nih mana yang lebih dominan. Apakah kita lebih mengikuti emosi kita, perasaan kita, ataukah kita lebih mengikuti ilmu, lebih mengikuti keimanan. Ketika seseorang itu diuji oleh Allah, kemudian dia sedih, apakah dengan sedihnya dia lantas kembali inabah kepada Allah, ataukah dia malah marah dengan Allah? Apa salahku ya Allah, engkau uji aku seperti ini? Ada enggak manusia seperti ini? Ada. Manusia-manusia yang enggak tahu diri, diuji oleh Allah, bukannya semakin mendekat kepada Allah, marah dengan Allah. Dan ada pula yang Allah berikan karunia nikmat di dunia, malah lalai dari Allah, kufur dari Allah, sehingga hartanya menjadi istidraj, dia semakin menjauh dari Allah. Itu musibah yang besar, ya. Dan juga di antara faidahnya sebagaimana diterangkan oleh para ulama, agar manusia di dunia sudah bisa merasakan sebagian dari apa yang akan dirasakan ketika nanti di yaumil akhir. Ketika Anda merasakan bahagia, Masya Allah, nikmat bahagia itu. Dan itu yang akan dirasakan oleh ahlul jannah, penghuni surga, bahagia abadi. Gak ada lagi rasa khawatir, gak ada lagi rasa takut, gak ada lagi rasa sengsara, gak ada lagi rasa sedih. Bahagia. Dengan kita merasakan bahagia, kita bersyukur kepada Allah, kita memohon kepada Allah, ya Allah, langgengkanlah kebahagiaan kami ini ya Allah, yaitu di surganya nanti. Karena di dunia kita nggak mungkin bisa bahagia terus. Allah uji kita dengan kesedihan, kekhawatiran, kesengsaraan. Dan itu yang akan dirasakan oleh ahlun nar, penghuni neraka nanti. Kita merasakan betapa nggak nyamannya. Kita merasa sengsara, kita merasa sedih, kita merasa kecewa, kita merasa khawatir, nggak nyaman. Dan ini yang nanti akan dirasakan oleh ahlun nar, penghuni neraka. Dan kita berlindung kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari neraka ya Allah, sehingga kami tidak akan merasakan emosi-emosi yang negatif tersebut, perasaan-perasaan yang buruk tersebut untuk selama-lamanya. Alhamdulillah, Allah berikan kita kesempatan di dunia. Allah uji kita dengan siklus kehidupan. Hari ini kita bahagia, besok kita sedih. Hari ini kita susah, besok kita mudah. Hari ini kita
tertawa, besok kita menangis. Itu bagian dari kehidupan. Dan Nabi takjub kepada orang-orang beriman, ya. Kata Nabi SAW, ya, ajaban li amril mu'min, sungguh sangat mengagumkan urusan seorang mukmin. Kenapa? Apabila dia ditimpa dengan kesulitan, apabila dia ditimpa dengan kebaikan, maka dia bersyukur kepada Allah dan itu baik baginya. Dan apabila dia ditimpa dengan kesulitan, dia bersabar dan itu baik baginya. Dan ini tidaklah diperoleh kecuali oleh orang-orang yang beriman. Makanya orang-orang beriman ketika mendapatkan nikmat bertahmid memuji Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala juga bertahmid, alhamdulillahi ala kulli hal. Akhirnya Allah pun mencintai hamba-hamba yang seperti ini, karena ini hamba-hamba yang senantiasa memuji, menyanjung Allah, bersyukur kepada Allah. Sementara Allah bolak-balik mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur, qalilan ma tashkurun. Ya, Allah bolak-balik mengatakan sedikit dari kalian yang mau bersyukur. Ibu-ibu sekalian, dengan kita memahami karunia-karunia ini kepada anak kita, maka kita akan berupaya untuk mengenali mereka, dan kita berupaya untuk apa? Menjaga fitrahnya, menstimulasi adawat li ta'allum, ya, menstimulasi indra-indranya mereka, ya, agar mereka bisa terstimulasi sesuai dengan perkembangan usianya tadi. Di usia bayi kita tasmi' wa talqin, di usia sekian kita lakukan ini, di usia berikutnya kita lakukan ini, ya. Dan kemudian juga kita mengenalkan anak-anak kita dengan emosi dan perasaannya. Itu penting. Karena ketika Anda mengenalkan anak dengan emosi dan perasaannya mereka, berarti Anda akan mendidik kelak insya Allah manusia-manusia yang tangguh, manusia-manusia yang kuat, manusia-manusia yang tidak cemen dan cengeng, tidak pula temperamen dan juga gampang marah. Kenapa? Karena mereka mengenal dirinya, mengetahui emosinya. Nah, caranya bagaimana? Pertama, ajarkan mereka untuk bisa mengidentifikasi emosi dan perasaannya. Emosi itu bisa terwujudkan dengan ekspresi verbal dan non-verbal. Ketika dia lagi ketawa, Masya Allah anak Umi hari ini kelihatan bahagia, wajahnya kelihatan tersenyum. Ketika dia lagi sedih, kenapa ini anak Umi kok wajahnya sedih? Coba nak, ayo sampaikan kepada Umi, ya. Ajarkan dia untuk mengenali emosinya. Kakak kelihatan lagi marah ya kak. Sini kak. Coba kak terangkan kepada Umi, kakak kenapa marah? Ketika anak kita lagi nangis, biarkan dia menangis. Jangan dihentikan nangisnya. Jangan langsung kita mengatakan kamu dikit-dikit nangis cengeng banget sih kamu. Ngapain kamu nangis? Udah gede kamu nangisan. Atau apalagi ada sebagian orang tua ini nganggep anak laki-laki nggak boleh nangis. Kamu ini anak cowok cengeng banget nangis melulu. Nangis itu bagian dari emosi manusia. Maka biarkan dia mengungkapkan emosinya, mengenali emosinya, kemudian validasi, empati, akui perasaannya. Ya Allah nak, Umi tahu nak, kamu pasti hari ini lagi sedih ya nak, sini nak dengan Umi nak. Agar dia merasa diakui, dihargai, dimengerti oleh orang tuanya. Dan itu akan membangun bonding yang insya Allah kuat. Uminya ngertiin dia, abinya mahamin dia. Karena berkembangnya usia ibu-ibu sekalian, anak Anda sekarang taruhlah masih kecil ya, tapi dengan berkembangnya usia biasanya kepercayaan mereka ke orang tuanya itu semakin pudar. Buktinya ada masalah jarang curhat kepada orang tuanya, jarang ngobrol sama orang tuanya, gak nyaman ngomong sama orang tuanya. Itu jangan sampai seperti itu. Anda mengandung anak Anda 9 bulan, tumbuh di rahim Anda,
Dia bisa merasakan apa yang Anda rasakan. Detak jantung Anda dia juga rasakan. Dia berbagi makanan dengan Anda. Ketika Anda sedih, bayi itu juga tahu Anda sedih. Ketika Anda gelisah, ketika Anda marah, demikian pula ketika Anda bahagia, itu bisa dirasakan oleh bayi dan itu mempengaruhi perkembangannya. Makanya orang tua yang sering stres, ibu yang sering stres, itu mempengaruhi bayi. Dan ibu yang tenang ketika melahirkan, yang bahagia, itu juga insya Allah anaknya juga akan terpengaruh. Ya, itu Dr. Kariman Bakar, ya, di dalam buku beliau, ya, tentang pendidikan anak di usia janin sampai 2 tahun, itu beliau menerangkan, ya, beliau melakukan semacam penelitian, riset kepada sejumlah ibu-ibu. Beliau riset antara ibu-ibu yang sering membaca Al-Quran dengan ibu-ibu yang jarang baca Al-Quran. Ternyata ibu-ibu yang sering baca Al-Quran, anaknya itu cenderung, ya, memiliki keterkaitan dengan Al-Quran dibandingkan ibu-ibu yang jarang baca Al-Quran. Dan ternyata anak-anak yang sering ibunya itu baca Al-Quran, itu emosinya atau bayinya itu cenderung tenang, nangis-nangis cuman seadanya. Tapi ibu-ibu yang jarang baca Quran itu anaknya biasanya gelisah, suka nangis, ya. Kadang-kadang malam-malam nangis nggak jelas seperti itu. Nah, ini ada penelitian yang beliau lakukan menunjukkan bahwasanya pendidikan anak-anak ketika masih berada di janin itu kuncinya pada ibunya, pada uminya. Ya, umi yang paling berperan. Tapi kebahagiaan dan ketenangan umi itu yang paling berperan siapa? Suami. Karena apabila suami nggak support, yang ada suaminya bikin bete istrinya, wah itu juga mempengaruhi sang bayi. Makanya nasihat saya biasanya kepada para suami yang istrinya lagi hamil, ketika nanya, Ustadz, apa nasihat antum supaya kami bisa mendidik anak kami yang berada di kandungan? Nasihat kami kepada para suami, wahai suami, bahagiakan istrimu. Ya, sabar di dalam menghadapi keadaannya. Karena wanita hamil itu berat. Kadang-kadang emosinya juga naik turun. Tiba-tiba kita mungkin laki-laki nggak tahu ini kenapa ini istriku kok nangis tiba-tiba. Tiba-tiba nangis, ya. Dan ini ya jamaah sekalian, beberapa tahun yang lalu, ya, saya pernah ngisi kajian di daerah Bekasi, ya. Ada kajian rutin. Nah, di situ ada seorang pemuda yang biasa ikut kajian saya. Kemudian dia kasih tahu bahwasanya dia insya Allah 2 minggu lagi mau menikah. Alhamdulillah, dia kasih undangan ke saya. Cuman ketika itu saya nggak bisa hadir. Kemudian sampai beberapa bulan kemudian dia sudah menikah, istrinya hamil. Kemudian selepas kajian di suatu hari dia sempat mau minta waktu untuk konsultasi. Terus dia curhat, Ustadz, saya setelah menikah Ustadz, apalagi istri saya hamil, saya itu malas pulang ke rumah Ustadz. Kenapa? Gak tahu Ustadz, istri saya suka marah-marah Ustadz, gak jelas marahnya. Saya pulang ke rumah dulu awal nikah itu disambut dengan senyuman, ya, dibikinkan minum. Sekarang boro-boro Ustadz, pulang ke rumah udah wajahnya cemburut, marah-marah, nangis gak jelas. Saya juga jengkel Ustadz. Saya nggak tahu kesalahan saya itu apa Ustaz. Dia merasa nggak nyaman padahal istrinya lagi hamil. Wah, ini biasanya problemnya pengantin baru yang biasanya nikahnya cuman semangat doang ini. Nggak diiringi dengan belajar yang cukup, ya. Di antaranya adalah belajar untuk memahami pasangan. Ya, jadi saya biarkan dia untuk menyampaikan curhatannya. Setelah selesai, saya tanya ke dia, coba antum inget-inget, kira-kira antum melakukan apa yang menyebabkan istri antum itu jadi seperti itu? Ana nggak ngapa-ngapain Ustaz. Wallah ana nggak ngapa-ngapain Ustaz. Antum tahu kesalahan antum apa? Iya, karena antum nggak ngapa-ngapain. Loh, karena antum nggak ngapa-ngapain, itu kesalahan buat antum. Ya, apalagi untuk istri yang sedang hamil. Coba antum hari ini pulang, antum dari kantor, ya, antum bikin jadwal, minimal WA deh, tanya bagaimana kabarnya. Antum pulang,
antum bawa makanan atau hadiah yang dia sukai. Nah, anak tanya waktu itu, kira-kira apa ini makanan yang disukai istri antum? Dia mikir lama, apa ya? Loh, antum keke antum. Antum nikah sudah berapa bulan nggak tahu apa yang disukai oleh istri. Subhanallah. Makanya kita harus banyak belajar. Ya. Antum harus tahu, pelajari apa yang disukai oleh istri dan apa yang tidak disukai oleh istri. Demikian pula istri akan belajar demikian. Tapi yang lebih sabar seharusnya adalah kaum laki-laki, suami. Wanita Allah ciptakan memang dalam keadaan didominasi oleh perasaannya. Sepatutnya laki-laki itu bisa mengayomi, bukan malah sebaliknya, istrinya ngambek, suami ngambeknya lebih parah lagi. Ya. Bahkan kadang-kadang ini ya, ini mohon maaf nih. Ada ikhwan-ikhwan yang sudah ngaji, ikut kajian, diterangkan sama ustadznya sifat-sifat wanita. Kenapa wanita itu banyak masuk neraka? Ya, karena kufur. Sahabat bertanya, yakfurna billah ya Rasulullah, apakah karena kufur kepada Allah? Enggak. Ya. Tapi karena apa? Karena kufur kepada suami. Wah, suami-suami langsung saling berpandangan. Emang istri aneh ini kufur nih. Itu disebutkan oleh Nabi apa? Kalau engkau berbuat baik sepanjang tahun, kemudian engkau melakukan satu kesalahan, maka yang akan diingat-ingat itu satu kesalahan. Nabi SAW ketika menerangkan hadis ini, itu bukan dalam rangka untuk mendiskreditkan wanita, bukan dalam rangka untuk merendahkan wanita. Enggak. Nabi menyampaikan ini sebagai nasihat untuk dua sisi, nasihat kepada istri dan nasihat kepada suami. Nasihat kepada istri, wahai istri, engkau punya tabiat seperti itu. Itu tabiat yang dapat menghantarkanmu ke neraka, maka waspadailah, berhati-hatilah. Ya, artinya harus berusaha belajar, menuntut ilmu dan memperbaiki diri dan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah. Adapun kepada suami, kalau istri melakukan keburukan-keburukan, ya sabar. Karena memang tabiatnya seperti itu dan harus diluruskan pelan-pelan, bukan malah diledek, bukan malah dikritisi, bukan malah divonis, bukan malah disalah-salahkan. Itu akan menjadi problem, ya. Nah, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah pentingnya ya di dalam keluarga itu harus sama-sama saling memahami dan mengerti, ya. Nah, kita balik lagi, kita lanjutkan lagi. Jadi penting bagi orang tua untuk mengajarkan emosi dan perasaan kepada anak, ya. Emosi-emosi dan perasaan-perasaan. Tadi yang pertama apa, Bu? Mengidentifikasi perasaan. Yang kedua, menvalidasi. Baru yang ketiga, nah, kita ajak untuk mengelola dan memanage emosi tersebut. Contoh misalnya, Anda punya anak dua, kakak sama adik. Usianya ya yang kakak mungkin usia TK, adiknya usia 3 tahun 2 tahun. Nah, si kakaknya misalnya lagi main nih, lagi nyusun balok, bikin istana. Wah, dia udah serius. Tiba-tiba adiknya datang, ditendang itu mainannya, hancur. Kakaknya marah dan nangis. Apa yang biasa dilakukan oleh orang tua? Ayo coba, apa yang Anda lakukan apa kira-kira? Apakah Anda biarkan saja? Ataukah Anda langsung secara spontan, pertama ada yang menyalahkan adiknya? Adik nggak boleh kayak gitu dong. Kamu kok rusak mainannya kakak? Sana kamu minta maaf sama kakak. Ya, akhirnya kita omelin sang adik. Atau yang kedua, kita omelin sang kakak. Udahlah kak, gitu aja kamu nangis, cengeng banget sih kamu kak. Adik nggak ngerti apa-apa. Ya, itu kan biasa kita lakukan kan? Ya, padahal pendekatan yang seharusnya kita lakukan adalah apa? Kita harus mengajari anak untuk mengenali perasaannya dan menerima perasaannya dulu. Misalnya ke sang kakak yang lagi sedih, lagi nangis, kita dekati, kemudian kita ucapkan, iya kak, Umi tahu kakak lagi sedih ya. Biarkan dia mengakui. Kalau dia nggak mau ngomong apa yang dia rasakan, kita tanya, ya, kakak lagi sedih. Dia misalnya angguk-angguk. Kakak lagi marah ya?
dia angguk-angguk. Nah, berarti dia sudah tahu nih apa yang dia rasakan. Kemudian kita validasi. Ya Umi tahu kalau kakak marah, kakak lagi sedih karena mainannya kakak dibongkar sama adik. Biarkan dia meluapkan dulu kemarahan dia atau dia menangis. Kemudian setelah itu baru kita terangkan, kakak, adik itu sebenarnya pengen main sama kakak, tapi adik belum tahu caranya. Ketika kakak itu bikin mainan tinggi, nah adik itu senang, excited. Akhirnya dia dekati, dia tendang. Jadi dipikir cara mainnya seperti itu, adik belum ngerti. Baru kemudian kita ajari dia untuk belajar bernalar, tapi pelan-pelan memang, ya. Nah, kemudian kita jelaskan. Kalau dia belum bisa menjawab, suruh dia menjawab ya atau tidak, mengangguk atau menggeleng. Ya, jadi ini hal-hal yang perlu kita lakukan. Nah, dan ini sangat erat loh kaitannya untuk mendidik mereka tentang tauhid, ya. Kenapa? Karena ini bagian dari karunia-karunia yang Allah berikan, ya, yang mana kita mengenalkan anak-anak kita dengan semua potensinya ini dalam rangka untuk mensupport mereka beribadah kepada Allah. Nah, kemudian yang ketiga, ya, kita fokus ke tadi adawat li ta'allum, ya, instrumen anak-anak kita untuk belajar, mendapatkan ilmu. Itu berkembang secara bertahap. Nah, coba di sini kita perhatikan ya, ucapan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan surat An-Nahl ayat 78. Karena ini sangat syarat faidah pendidikan. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau menyebutkan, "Tsumma dzakara ta'ala minnatahu 'ala 'ibadihi." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang karunia-Nya kepada hamba-hambanya. Fi ikhrajihi iyyahum min butuni ummahatihim la ya'lamuna syai'ah, yaitu dengan mengeluarkan mereka dari rahim ibu-ibu mereka dalam keadaan mereka tidak punya ilmu sedikit pun. Thumma ba'da hadza yarzuquhum ta'ala as-sam'a. Kemudian setelah itu Allah mengkaruniakan kepada mereka pendengaran. Kemudian perhatikan kata Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menerangkan fungsi pendengaran. Alladzi bihi yudrikunal aswat. Yang mana dengan pendengaran itu mereka dapat memahami suara. Perhatikan ibu-ibu, Ibnu Katsir tidak mengatakan ya alladzi bihi yasma'unal aswat. Dengan pendengaran itu mereka mendengarkan suara. Enggak. Bukan cuma sekedar mendengar, tapi idrok, memahami suara. Allah karuniakan kepada kita manusia kemampuan untuk memahami suara, berkomunikasi, berbicara secara verbal. Kita makhluk yang bisa berbahasa, kita bisa berbicara. Allah karuniakan hal tersebut, ya. Di dalam surat Ar-Rahman Allah mengatakan Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah yang menerangkan, manusia itu bisa menerangkan, bisa menjelaskan. Allah yang berikan kemampuan ini kepada bapak kita Nabiullah Adam alaihissalam, ya. Allamal adama asma'a, ya. Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kepada Adam itu nama-nama seluruhnya, semuanya Allah yang ajarkan. Makanya kita manusia itu memiliki kemampuan untuk bisa memberi nama atau atribut kepada segala sesuatu. Kita bisa menyebut ini gelas, menyebut ini tablet, menyebut ini mikrofon, menyebut ini botol, menyebut ini meja. Itu kemampuan yang Allah berikan kepada manusia, tidak diberikan kepada hewan dan lain sebagainya. Ya, kita mampu untuk berbahasa secara verbal. Kemampuan berbahasa secara verbal ini nggak lepas dari yang namanya mendengar dan kemudian merespon dengan mengeluarkan suara. Ya, makanya di sini Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan, ya, Allah Ta'ala berikan pendengaran alladzi bihi yudrikunal aswat. Dengan pendengaran itu manusia itu bisa memahami suara. Bukan cuma mendengarkan, memahami suara, ngerti suara. Seperti Anda sekarang mendengarkan suara saya. Suara saya ini keluar dari kumpulan dari huruf, ya kan?
Huruf-huruf yang berkumpul, berhimpun, itu menjadi kata. Itu disebut kalam. Kalam itu kaidahnya di dalam bahasa Arab, yufidu makna, membuahkan makna. Kalau tidak membuahkan makna, itu nggak tepat disebut dengan kalam. Itu bisa jadi cuman igawan. Makanya ketika saya bicara, saya mengeluarkan huruf-huruf, huruf-huruf membentuk kata-kata, kata-kata membentuk kalimat, dari kalimat akhirnya membentuk konteks yang bisa dipahami. Ya, berarti Anda sekarang mendengarkan suara saya dan Anda berusaha memahaminya. Yudrikunal aswat, dan ini Allah berikan dari semenjak kecil. Ya, dari semenjak masih bayi. Kemudian wal absar allati biha yuhissunal mar'iyat, dan penglihatan. Di sini Al-Hafidz Ibnu Katsir tidak hanya menyebutkan yang duruna, tidak, tapi yuhissuna al-mar'iyat. Yuhissuna itu artinya apa? Mengindra secara visual, bukan cuma melihat, tapi memahami sesuatu secara visual. Ini ternyata mengandung ya konsep pendidikan yang luar biasa. Ya, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya menjelaskan kepada ibu-ibu, kalau saya misalnya mendeskripsikan sesuatu, Bu, sesuatu yang terbuat dari kayak beling, kemudian berwarna transparan, dipakai untuk minum, namanya apa itu, Bu? Hah? Apa namanya? Wah, kayaknya nanya ke bapak-bapak aja deh. Oh, gelas, nah. Nah, jadi saya mendeskripsikan, Anda berusaha membayangkan, dan Anda tahu ternyata yang saya maksudkan adalah gelas, ya kan? Tapi kalau saya langsung mengangkat gelas ini, saya langsung tanya, ibu-ibu ini apa? Gelas. Kira-kira mana yang lebih cepat Anda tangkap? Apa yang Anda dengarkan atau yang Anda lihat? Hah? Mana yang lebih dahulu ditangkap? Yang dilihat. Yang dilihat. Karena yang dilihat itu langsung konkret. Kita langsung bisa tahu. Karena untuk menjelaskan ini itu memang butuh deskripsi kata-kata yang tiap orang mungkin beda-beda. Tapi ketika Anda melihat, semua orang melihat langsung tahu, oh bentuknya seperti ini, seperti ini, langsung tahu. Karena itu, ya, anak-anak di usia ini memang mereka kemampuan memahaminya sebatas konkret, sesuatu yang bisa mereka indra. Nah, karena itu ibu-ibu sekalian, ketika Anda ingin menjelaskan kepada anak-anak, contoh misalnya, nanti di surga Allah itu indah banget, indah luar biasa. Indah itu konkret atau abstrak, ibu-ibu? Indah, hah? Sesuatu yang konkret atau yang abstrak? Abstrak. Nah, sesuatu yang abstrak itu seringkali belum mampu dipahami anak-anak. Karenanya metode, kalau kita mengacu kepada isyarat-isyarat di dalam Al-Quran dan keterangan para ulama, kita harus membangun pemahaman dia dulu terhadap suatu kata. Jadi yang benar sebelum Anda terangkan tentang indah, Anda bawa dulu nih anak jalan-jalan ke pantai, ke pegunungan, ke taman. Kemudian kita mengatakan, Masya Allah nak, indah ya nak. Coba kamu lihat nak pantai itu nak, Masya Allah indahnya. Coba kamu lihat nak hutan itu nak, Masya Allah indahnya. Jadi dia mengerti tentang konsep indah. Meskipun indahnya pantai, indahnya gunung, indahnya taman, itu berbeda-beda, tapi dia tahu itu indah. Jadi dia sudah menangkap makna indah masuk ke dalam benaknya, menjadi suatu skema yang udah dia pahami. Atau simpelnya begini deh, anak belajar tentang anggota tubuhnya. Misalnya mata. Anda punya anak usia ya baru 8 bulan ya, mau jalan 1 tahun. Dia sudah bisa merespon. Misalnya kita tanya,
Tanganmu mana nak? Tangan mana tangan? Dia angkat tangannya. Pipimu mana pipi? Ini pipi. Dia bisa tahu meskipun dia belum bisa ngomong. Ya. Nah, baru kemudian setelah itu dia bisa bicara, dia bisa ngomong. Ya, ini tangan, ini mulut, ya. Nah, dia belajar dari apa? Dari mengamati. Ya, dia dari mengamati. Lalu kemudian setelah dia lihat ini tangannya, ya. Awalnya untuk mendeskripsikan sesuatu dia harus lihat dulu. Tapi setelah dia udah tahu itu tangan, maka ketika misalnya umiknya bicara, ngomong, ya, misalnya mengatakan tangannya Abi, ya dia tahu Abinya punya tangan, ya, meskipun tangannya dirinya sama tangannya Abinya beda. Misalnya kaki deh, ya, nah, ketika uminya ngomong kakinya bebek, dia langsung tahu meskipun dia belum pernah lihat kakinya bebek. Oh, berarti bebek itu punya kaki, ya. Kakinya ayam, kakinya kucing, dia langsung tahu karena konsep tentang makna kaki sudah masuk ke dalam benaknya dia, meskipun dia nggak perlu lihat lagi. Nah, tapi ketika dia lihat, dia akan lebih jelas lagi. Nah, ini sebenarnya konsep kita membangun untuk mengajarkan, ya, di antaranya tentang masalah tauhid, tentang masalah perkara-perkara ghaibiyah yang tidak bisa diindra, ya, yang tidak bisa diindra. Nah, karena itu boleh kita melakukan metode tamtsil. Metode tamtsil ini metode yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah, oleh para nabi dan rasul, dan oleh orang-orang soleh. Banyak digunakan. Untuk apa? Untuk mengkonkretkan perkara-perkara yang abstrak dalam rangka takribul faham. Tapi tentunya ada kaidahnya, nggak bisa sembarangan. Ya, apalagi ketika berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, tapi boleh kita melakukan tamtsil, tapi tamtsil al-aulah, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Contoh misalnya ketika Nabi menggambarkan kasih sayang Allah, ya, rahmat Allah, itu dibandingkan dengan rahmatnya ibu kepada anaknya. Allah lebih penyayang daripada ibu. Juga demikian misalnya Allah maha melihat. Kita boleh ajarkan, Allah berikan kepada kita nak kemampuan bisa melihat, tapi penglihatan kita terbatas. Kita ketika gelap nggak bisa melihat, yang jauh kita nggak bisa lihat, yang ada temboknya kita nggak bisa lihat yang ada di baliknya. Tapi Allah bisa melihat semuanya. Penglihatan Allah sempurna. Yang demikian ini boleh kita lakukan. Nah, baru kemudian wal afida wa hiyal uqul allati markazuha al-qalbu 'ala as-sahih wa kila dimagh wal aqlu bihi yumayyizu bainal asya' dhariha wa nafi'iha. Kemudian yang Allah berikan ketiga adalah afidah, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, akal. Yang mana dengan akal itu, ya, akal itu menurut pendapat yang kuat kata beliau tempatnya di dalam hati. Sebagian berpendapat di otak. Dan akal itu tujuannya untuk yumayyizu, memilah-milah antara mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Nah, ini kita sebut dengan tamyiz. Makanya usia tamyiz itu belakangan, ya, usia di mana mereka sudah lebih sanggup memahami sesuatu, ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat ilmu perkembangan anak itu di dalam agama kita sudah diterangkan sebenarnya isyarat-isyaratnya oleh para ulama kita dengan begitu detailnya. Nah, dari sini akhirnya kita bisa melakukan pendekatan yang sesuai dengan anak kita. Artinya kita punya ilmu ini untuk mendidik anak kita. Allah udah berikan karunia kepada mereka, sehingga kita bisa tahu apa langkah-langkah dan bagaimana cara kita untuk bisa menstimulasi karunia-karunia yang Allah berikan tersebut. Ini udah jam 11 ya. Nah, kita lanjutkan singkat-singkat. Yang keempat, ya, langkah yang keempat adalah harus hikmah. Hikmah itu maknanya adalah wad'u syai' fi mahallihi al-munasib, meletakkan sesuatu di tempatnya yang sesuai. Nah, di antara konsep hikmah adalah kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, kita harus melakukan sesuatu itu fi'lun ma yanbaghi 'alal wajhi alladhi yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi. Melakukan sesuatu yang benar. Dikatakan sesuatu yang benar berarti sesuatu itu harus ada argumentasinya, harus ada dalilnya, harus ada landasannya, harus ada ilmunya. Ya. Kemudian alal wajhil ladzi yanbaghi, harus dilakukan dengan cara yang benar. Berarti harus ada metodenya, harus ada manhajnya, harus ada caranya, harus ada kurikulumnya. Fil waqtil ladzi yanbaghi, di waktu yang juga tepat. Berarti harus melihat momen. Itu hikmah. Nah, makanya Syekh Ahmad Nasir At-Tayyar hafizahullah di dalam bukunya Kaifa Turabbi Abna'aka,
ketika mengumpulkan 30 kaidah mendidik anak. Kaidah pertama yang beliau sebutkan adalah quote yang berbunyi la'ib ibnaka ya sab'an wa adibhu sab'an wa sahibhu sab'an. Bermain dengan anakmu di 7 tahun pertama, didik di 7 tahun kedua dengan lebih intens, dan bersahabatlah di 7 tahun ketiga. Nah, itu akan menjadikan kita hikmah. Artinya kita akan bisa melakukan pendekatan yang sesuai dengan anak-anak kita. Jadi ketika Anda punya anak di bawah 7 tahun, itu usia mereka bermain. Bermain itu kebutuhan buat mereka. Bermain itu adalah metode mereka belajar. Bermain itu adalah salah satu sarana mereka untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal kebesaran-kebesaran Allah, mengenal tanda-tanda Allah Azza wa Jalla. Tinggal bagaimana kita orang tua berupaya untuk memfasilitasi dan menstimulasinya. Baru kemudian usia sekolah, usia 7 tahun. Makanya adibhum, udah ditakdib lebih detail lagi, ditaklim ya, itu di usia 7 tahun. Sebelum 7 tahun usia persiapan. Makanya dikatakan usia preschool, prasekolah. Tujuan kita membangun pondasi. Ya. Nah, terus kemudian yang kelima, ya pijakan kelima harus dengan arifku walin. Harus dengan lemah lembut. Ya. Ibaratnya Anda mendidik itu ingin menghantarkan ilmu. Ilmu ini tidak bisa dihantarkan dengan cara-cara yang kasar, cara yang buruk, yang bengis, yang kaku, tapi harus dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang santun, dengan cara penuh kasih sayang. Itulah cara-cara yang dapat menyentuh hati. Nabi SAW beliau bersabda, innallaha yuhibbu rifqah ya fil umuri kullihi. Allah Subhanahu wa taala itu mencintai kelemah lembutan di dalam segala urusan. Jadi apabila kita ingin supaya ya yang kita lakukan ini dicintai Allah, maka kita harus dengan lemah lembut. Ya. Juga Nabi mengatakan ya ma kana rifqu fi syai'in illa zanahu. Ya. Jadi tidaklah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya. Ya. Walakan al-fuhsyu fi syai'in qattu illa syanahu. Dan tidaklah suatu keburukan atau suatu sifat-sifat buruk ya ada pada sesuatu kecuali akan menjelekkannya. Ya. Nah, oleh karena itu kita perhatikan nih bagaimana metodenya Rasulullah dengan sapaan-sapaan yang baik. Ya gulam inni uallimuka kalimat, ya gulayyim inni muallimuka kalimatin, ya fahfadh huna. Ya, atau misalnya dipanggil dengan kunyah, ya Aba Umair ma fa'alan Nughair, ya Umma Khalid hadha sana, atau ditasghir namanya, ya Unais. Ya, nama Anas dipanggil dengan Unais, jadi ditasghir namanya. Ini semua adalah uslub tahbib wa targhib. Uslub untuk menumbuhkan anak itu menjadi senang, cinta dan termotivasi. Ya. Nah, kemudian yang keenam adalah ya tidak istijal, tidak tergesa-gesa, dan tadarruj step by step, dan tidak instan. Semuanya tidak dilakukan dengan cara mendadak. Mendidik itu tidak mendadak. Kalau mendadak itu ya orang yang jual tahu ya, tahu goreng digoreng mendadak. Nah itu baru. Kalau mendidik tidak ada yang instan. Ya, kalau instan itu mie goreng. Jadi kalau mendidik harus ada prosesnya. Ya, jadi sulit-sulit di dalamnya, kesusahan-kesusahan dan lelah-lelah di dalamnya, itu bagian dari pendidikan yang akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari ibadah. Artinya, ibadah terpanjang bagi manusia itu sebenarnya mendidik anaknya. Ya, karena Anda sedang berdakwah, mendakwahi dia, mengajak dia ke jalan Allah. Sementara Allah mengatakan waman ahsana qawlan mimman da'a ilallah. Siapa yang lebih baik perkataannya daripada mereka yang mengajak ke jalan Allah. Kemudian yang ketujuh ya adalah menjadikan mereka mencintai Allah terlebih dahulu ya sebelum mereka mencintai selainnya. Dan juga hendaknya kita ketika mendidik anak-anak kita adalah mendahului dengan mengajarkan iman dulu sebelum mengajarkan Al-Quran. Itu metodenya para salaf, metodenya para sahabat.
Jundub bin Abdillah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan, kunna ghilmanan hazawwiratan ma'ar rasuli. Kami dahulu adalah anak-anak kecil yang hazawir, ya. Hazawar itu usia 10 tahun ke atas. Kami bersama dengan Nabi, ya. Kemudian, ya, ta'allamna al-iman qabla al-Quran. Kami mempelajari iman sebelum kami mempelajari Al-Quran, ya. Thumma ta'allamna al-Quran fasdadna bihi iman. Baru kemudian kami mempelajari Al-Quran sehingga bertambahlah keimanan kami. Kemudian Jundub menyampaikan kepada murid-muridnya, wa innakum al-an, ya, ta'allamun al-Quran qabla al-iman. Adapun kalian sekarang malah lebih mendahulukan mempelajari Quran sebelum mempelajari iman, ya. Demikian pula yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, laqad ishna burhatan min dahrina. Kita dulu hidup sesaat dari masa kami. Wa ahaduna yu'tal iman qabla al-Quran, dan salah seorang dari kami dikaruniai iman sebelum Al-Quran. Wa tanazzala as-surah ala Muhammad fayata'allama halalaha wa haramaha. Lalu turun surat-surat Al-Quran kepada Nabi dan beliau ajarkan halal dan haramnya. Wa amiraha wa zajiraha, apa yang diperintah dan apa yang dilarangnya. Wa ma yanbaghi an yaqifa indahu minha, dan apa-apa yang sudah sepatutnya, ya, seseorang berhenti, ya, atau abstain, ya, darinya. Kama ta'allamuna antum al-yawm al-Quran, sebagaimana kamu sekarang belajar Al-Quran. Thumma laqad ra'aitu al-yawma rijalan yu'ta ahaduhum al-Quran qabla al-iman. Kemudian sungguh aku lihat di hari ini orang-orang yang dikaruniai Al-Quran sebelum iman. Fayaqra'u ma baina fatihatihi ila khatimatihi. Ia membaca Al-Quran dari awal sampai akhirnya. Ma yadri ma amiruh, ya, wa zajiruh. Dia enggak ngerti apa yang diperintah dan apa yang dilarang. Wala ma yanbaghi an yaqifa indahu minhu, ya. Nah, jadi dia enggak ngerti. Al-Quran itu tidak terrefleksikan di dalam dirinya. Kenapa? Karena tidak didahului dengan iman. Dan alangkah cerdasnya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, di dalam riwayat yang muttafaqun alaihi, ya, beliau mengatakan, inna ma nazala awwala ma nazala minhu suratun minal mufassal. Sesungguhnya yang turun pertama kali dari Al-Quran adalah surat-surat al-mufassal, artinya surat-surat pendek. Fiha dzikrul jannati wan nar. Di dalamnya disebutkan tentang surga dan neraka, perkara-perkara ghaibiyah, perkara-perkara keimanan. Hatta idza thaba an-nasu ila al-islami nazala al-halal wal haramu. Sampai ketika manusia sudah kokoh keimanannya, maka turunlah ayat tentang halal dan haram. Kemudian kata beliau, walau nazala awwala syai'in la tashrabul khamra laqalu la nada'ul khamra abadan, walau nazala la taznu laqalu la nada'uz zina abadan. Ya, sekiranya ayat yang pertama kali turun adalah janganlah kalian minum khamr, maka niscaya mereka akan membantah, mengatakan kami tidak akan meninggalkan khamr selamanya. Ya, dan sekiranya apabila ayat yang turun pertama kali adalah janganlah kamu berzina, maka mereka akan mengatakan kami tidak akan meninggalkan zina untuk selama-lamanya. Ya. Makanya Al-Quran turun, yang difokuskan pertama kali adalah akidah dan iman. Ya. Nah, lalu kemudian yang kedelapan, ya, adalah kita harus memperhatikan nih, kenapa kok para salaf, bahkan para anbiya dan rasul lebih mendahulukan perkara tauhid. Maka kita harus memahami bahwasanya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Adil Al-Ghamidi hafizahullah, annahum alimu, ya, anna as-sabiyya yakunu ala awwali ma yunsha'u alayhi fi sabahu ghaliban, fa in tarabba wa nasha'a ala al-aqidati sahiha wa hubbas sunnati sara 'alaiha hatta yamuta bi idznillah ta'ala. Kata beliau, ya, bahwasanya mereka tahu bahwa anak-anak itu mereka, ya, dipengaruhi dengan bagaimana mereka itu dibesarkan di awal-awal kehidupannya, bagaimana mereka itu diasuh semenjak usia dininya. Apabila mereka itu dididik di atas akidah yang benar, dididik di atas kecintaan kepada sunnah, maka insya Allah mereka akan, ya, tumbuh hingga mati berada di atas hal tersebut, insya Allah ta'ala. Kemudian yang kesembilan adalah cari pendidik yang sunnah, cari pendidik yang benar, ya,
Cari pendidik yang tidak menyelisihi akidah sahihah dan tidak menyelisihi manhaj salaf. Sebagaimana nasihat seorang ulama bernama Abu Ishaq Al-Jibyani, ya rahimahullah, yang mengatakan, la tu'allimu auladakum illa 'inda ar-rajuli al-hasanad-din fadinus sabi ala dini muallimih. Janganlah kalian mengajarkan anak-anak kalian kecuali di sisi orang-orang yang memiliki agama yang baik, karena agama anak itu tergantung dengan agama gurunya. Kemudian yang menarik, Abu Ishaq Al-Jibyani, beliau bercerita tentang ada seseorang yang menyembunyikan akidah khalqul Quran, yaitu akidah bid'ah, mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kemudian setelah terbongkar tentang keadaannya dan dia ditangkap, dia ditahan, dihukum dan di stop dari belajar, lalu murid-muridnya dihadapkan di hadapan orang tersebut. Kemudian murid-muridnya itu diuji, dites, ma taquluna fil Quran, apa yang kalian ucapkan terhadap Al-Quran, lalu kemudian murid-muridnya mengatakan ma ilma lana, kami enggak punya ilmu. Kemudian gurunya tadi itu mengancam murid-muridnya dengan mengatakan kul huwa makhluk, katakanlah Al-Quran itu makhluk. Kemudian diceritakan oleh Abu Ishaq Al-Jibyani, lan tazal ala hadzal qaul, orang itu mengatakan la tazalu ala hadzal qaul walau qutiltum, hendaknya kamu berpendapat tentang Quran itu makhluk meskipun kamu dibunuh. Kemudian Abu Ishaq mengatakan balagoni anhum annahum matu kulluhum ya'taqiduna ala hadzal qaul, sampai berita kepadaku bahasanya mereka semua meninggal dunia dan mereka meyakini tentang pendapat yang bid'ah ini, keyakinan yang menyimpang ini, Al-Quran makhluk. Terus kemudian di sisi lain beliau menceritakan ada seorang murabbi, muallim yang luar biasa. Beliau mengatakan, balagoni an muallimin afif wa huwa hawwala al-Ka'bah yad'ullah. Sampai kepadaku berita tentang seorang pendidik yang luar biasa. Dia sedang tawaf di Ka'bah, kemudian dia mengucapkan doa, Allahumma ayyama ghulamin allamtuhu faj'alhu min ibadikas salihin. Ya Allah, siapa saja dari anak-anak yang pernah aku ajari di mereka, maka jadikanlah mereka itu termasuk hamba-hambamu yang saleh. Fa balaghani annahu kharaja ala yadayhi nahwa 70 aliman salihan. Kemudian sampai berita kepadaku, keluar dari murid-murid orang tersebut ada 70 orang yang alim lagi saleh. Kemudian beliau mengatakan, fama aba'ada ma baina rajulaini, sungguh alangkah jauhnya antara dua orang guru ini, yang satunya guru yang sesat, yang satunya guru yang berada di atas as-sunnah. Kemudian yang terakhir adalah ikhtiar, doa dan tawakal. Dan pendidikan itu bukanlah paksaan. Hidayah tidak bisa dipaksa. Ketika kita mendidik anak-anak kita, berarti kita itu sejatinya sedang berupaya untuk menghantarkan hidayah, dan kita hanya sanggup untuk memberikan bayan wa irsyad, memberikan keterangan-keterangan dan penjelasan-penjelasan. Adapun diterima atau tidak itu di luar dari kemampuan kita. Nabi SAW sendiri pun tidak mampu memberikan hidayah kepada pamannya Abu Talib. Nabi Nuh AS juga tidak mampu memberikan hidayah kepada putranya, dan juga tidak mampu memberikan hidayah kepada istrinya. Demikian pula Nabi Lut AS tidak mampu memberikan hidayah kepada istrinya. Nabi Ibrahim AS tidak mampu memberikan hidayah kepada ayahnya, karena Allah lah yang berkemampuan untuk memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Karena itu jangan pernah melupakan doa, karena doa itu salah satu kunci penting di dalam pendidikan anak. Dari awal sebelum kita menikah, bahkan hingga kita akhirnya menikah, kemudian kita pun berusaha untuk memperoleh keturunan, kita berdoa hingga istri kita hamil, hingga istri kita melahirkan. Jangan pernah kita tinggalkan untuk mengiringinya dengan doa. Nah, wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Ini sepertinya udah ada pertanyaan yang masuk. Ustaz, bisa jelaskan dan apa saja atau ada berapa saja contoh fitrah manusia? Apa ini?
Misal suka menolong, wanita suka berhias dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat secara asal makna fitrah, ya secara bahasa itu adalah tabiat yang bersih dari keburukan, kejelekan, dari aib, dari nukson dan seterusnya. Adapun yang dimaksud di dalam Al-Qur'an, ya ketika disebutkan fitratallahi allati fataran nas 'alaiha, ataupun di dalam hadis Nabi SAW ketika menyebutkan fitrah, maka yang dimaksud itu adalah Islam, iman, tauhid. Ya. Adapun pembagian fitrah sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian teman-teman praktisi pendidikan, dikatakan ada fitrah belajar, ada fitrah ada fitrah, saya lupa ya, itu kalau nggak salah ada disebutkan beberapa macam fitrah, ya. Maka setahu saya itu sebenarnya mereka ambil dari konsepnya, saya juga lupa ya, apakah William Steiner atau yang lainnya, yang mereka meyakini akan adanya innate goodness tadi, dan itu sebenarnya disebutkan dengan yang namanya karakter, ya. Ada karakter belajar, kemudian ada karakter ini dan karakter itu. Nah, kemudian oleh sebagian teman-teman di Indonesia digunakan kata fitrah. Wallahu a'lam bishawab, ya. Ini sebenarnya istilah yang sejauh pengetahuan saya adalah kurang pas sebenarnya, ya. Karena apabila disebutkan dengan fitrah, maka tentunya maksudnya adalah itu tabiat mendasar yang ada pada manusia yang berada di atas kebaikan. Karena sejatinya ya tidak semua tabiat-tabiat manusia itu semuanya baik, kecuali fitrah. Karena di dalam Al-Qur'an juga disebutkan tentang sejumlah tabiat-tabiat manusia, misalnya ya manusia itu dhaifah, lemah, manusia itu bodoh, manusia itu tergesa-gesa, ya. Itu di antara tabiat-tabiat manusia yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Artinya tidak semua tabiat manusia itu baik, kecuali fitrah. Fitrah itu tabiat yang selamat, tabiat yang Allah Subhanahu wa taala sudah tanamkan kepada makhluknya. Nah, kalau ditanya apakah ada fitrah-fitrah seperti wanita suka berhias, itu tabiat wanita. Ya, memang Allah ciptakan wanita itu ya secara tabiat memang suka berhias, ya. Senang memperindah dirinya. Nah, memang kadang-kadang kata tabiat ini digunakan kata fitrah. Artinya kalau memang penggunaan kata fitrah ini yang dimaksud adalah hanya untuk menunjukkan makna seperti itu ya, tabiat ya, maka ini sebenarnya suatu hal yang tidak mengapa. Tapi kalau digunakan secara mutlak ya, artinya penggunaan kata fitrah, maka yang sebenarnya dimaksud itu adalah iman, Islam dan tauhid ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ustaz mohon nasihatnya, saya seorang istri yang dipoligami yang tidak adil atau belum adil. Waduh, ini berat ini. Terkadang kondisi ini membuat saya tidak sabar di dalam mendidik anak-anak. Kadang tidak stabil. Bagaimana saya bisa menghasilkan anak-anak yang baik, penghafal Quran, hadis, berakhlak mulia, berakidah baik? Jazakallah khairan Ustaz. Nah, yang perlu kita pahami ya jamaah sekalian, Anda dipoligami atau tidak dipoligami, tetap pasangan Anda adalah ujian buat Anda. Ya. Pasangan kita ujian. Kadang-kadang kita diuji dengan suami yang kurang baik, atau suami yang kasar, suami yang temperamen. Dan masing-masing dari diri kita itu punya ujian sendiri-sendiri, berbeda-beda, sesuai dengan kehendak Allah. Dan Allah ketika menguji hambanya, Allah tahu apa yang paling baik untuk hamba tersebut. Karena itu tidak sepatutnya kita membanding-bandingkan ujian kita dengan ujian orang lain, kecuali kita membandingkan dengan ujian orang yang lebih susah, agar kita senantiasa bisa memupuk rasa syukur kita. Kita melihat orang yang lebih susah dibandingkan kita, bukan melihat orang yang lebih baik dibandingkan kita. Ya, masing-masing kita punya ujian sendiri-sendiri. Dan di balik ujian itu mengandung banyak sekali faidah dan manfaat sesuai dengan keadilan Allah. Allah ketika menguji Anda dengan suami yang tidak adil, ya, maka ketahuilah yang pertama, ketika Allah menguji hambanya, itu artinya Allah mencintai hamba tersebut. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila menguji suatu kaum, Allah mencintai kaum tersebut. Makanya jangan heran ujian yang terbesar, paling berat itu dialami oleh siapa?
para nabi dan rasul. Kita mah ujiannya nggak ada apa-apanya. Para nabi dan rasul itu ujiannya paling berat. Semakin berat ujian, semakin besar pahalanya apabila bersabar. Ada orang mengeluh ya tentang dirinya adalah seorang anak yatim piatu. Nabi yang mulia alaihissalam juga anak yatim dan berikutnya menjadi yatim piatu. Ada yang mengeluhkan bahwasanya dirinya ya anak-anaknya meninggal dunia ketika masih kecil. Nabi SAW semua anak laki-lakinya meninggal dunia ketika masih bayi, ketika masih kecil. Ya. Lalu kemudian ada yang mengeluhkan hidupnya susah. Nabi SAW itu lebih susah lagi, beliau sampai lapar berhari-hari sampai-sampai beliau mengikat batu kerikil di perutnya untuk menahan lapar. Sesusah-susahnya kita ya jamaah, itu masih enteng dibandingkan dengan susahnya para nabi dan rasul. Ya. Juga bagaimana susahnya para sahabat-sahabat wanita dahulu. Nah, karena itu hendaknya kita mengambil pelajaran dari mereka. Kemudian yang ketiga, ketika Allah menguji kita, maka sejatinya di balik ujian itu apabila kita sabar, itu bisa menjadi kafarah, bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Dan juga itu sebagai pengingat agar kita selalu kembali kepada Allah. Mengingatkan kita bahwasanya ketika kita hidup di dunia ini, meskipun kita butuh dengan suami, tapi kebutuhan kita dengan suami itu adalah kebutuhan yang tidak primer. Kebutuhan kita kepada suami itu adalah kebutuhan yang hanya sebagai sebab belaka. Karena kita lebih butuh kepada Allah. Karena satu-satunya yang bisa menolong kita adalah Allah Azza wa Jalla. Ya, ini sebagai bentuk pelajaran bagi setiap wanita. Ya, sebetapapun dia merasa butuh dengan suaminya, tetap namanya manusia itu bisa datang dan pergi. Satu-satunya yang tidak akan meninggalkan diri kita hanyalah Allah Azza wa Jalla. Karena itu ini sebagai tadzkir, pengingat agar kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian juga ya, ingatlah wahai para ummahat, ya, ketika Nabi SAW menerangkan tentang sifat-sifat wanita yang Allah Azza wa Jalla berikan surga, bisa masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Nabi mengatakan Nabi SAW mengatakan apa? Idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila wanita salat 5 waktu. Wa shamat syahraha, dan berpuasa di bulan Ramadan. Ya, wa hafizat farjaha, dan menjaga kemaluannya atau menjaga kesuciannya. Ya, wa ata'at ba'laha, dan menaati suaminya, maka di hari kiamat nanti akan dikatakan kepadanya, udkhuli min abwabi jannati ma syi'ti, masuklah engkau dari pintu surga mana saja yang engkau inginkan. Wanita itu masuk surga sebenarnya enggak sulit ya jamaah. Salat 5 waktu, berpuasa Ramadan, jaga kesuciannya, dan taati suami. Ustadz, suami saya itu orangnya kasar, orangnya zalim, orangnya berbuat ini dan berbuat itu. Oke, suami yang zalim ujian buat kita, ujian buat istri. Tapi ketahui ya jamaah, ketika seorang mukminah manakala dia diuji dengan suami yang buruk, suami yang jelek, tapi dia lebih mengedepankan perintah Allah dan Rasulnya. Rasulullah memerintahkan untuk menaati suami di dalam perkara yang ma'ruf atau perkara yang mubah. Dia tetap taat kepada suaminya, seburuk-buruknya suami, maka Allah enggak akan sia-siakan. Allah akan tolong insyaallah. Ya. Karena dia lebih mengedepankan perintah Rasulullah daripada emosinya, daripada perasaannya. Karena ketika wanita menaati suami, melayani suami, lantaran karena melihat sejauh mana suami berbuat baik dengan dirinya, berarti sejatinya dia belum begitu ikhlas. Padahal menaati suami bagian dari ibadah, asalkan itu di dalam perkara-perkara yang ma'ruf atau yang minimal mubah lah. Karena ketika Anda misalnya ya, Anda ingin melayani suami, kemudian Anda punya pandangan, ngapain aku ngelayanin suami, orang dia juga begitu, pulang malam-malam, gak baik sama aku,
kemudian dia kasar. Ngapain aku berbuat baik dengan dirinya? Ini memang manusiawi. Tapi manusiawi bukan artinya ya benar. Apa maksudnya perbuatan yang dibenarkan, ya. Nah, ketika ada wanita dia tetap berbuat baik kepada suaminya, meskipun suaminya buruk, meskipun suaminya jelek, maka tentunya pahalanya lebih besar daripada wanita yang suaminya baik. Ada wanita ini suaminya baik, pengertian, kemudian dia berbuat baik dengan suaminya, dia dapat pahala. Tapi pahalanya wanita yang suaminya buruk, suaminya nggak baik, tapi dia tetap berbaik dengan suaminya, dia dapat pahala double. Pahala apa? Pahala dia tetap taat kepada suami, dan pahala dia ya membalas keburukan dengan kebaikan. Idfa billati hiya ahsan. Ya. Nah, karena itu nasihat saya adalah bersabar, karena ketika Anda belajar, Anda ngaji, itu tanda kebaikan dari Allah. Allah berikan hidayah kepada Anda, sehingga Anda insya Allah berbeda dengan wanita-wanita lainnya. Ketika wanita-wanita lainnya diperlakukan buruk oleh suaminya, maka mereka nggak mau lagi taat kepada suaminya, ya. Tapi Anda karena belajar ngaji, Anda lebih mendahulukan perintah Allah, karena Anda sadar hidup di dunia ini cuma sementara. Dan sejatinya kita nggak begitu butuh dengan suami kita, karena kita lebih butuh kepada Allah, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ustadz, jika kita sudah memaksimalkan pendidikan kepada anak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, namun keluarga dekat rumah atau keluarga sendiri masih menolak Sunnah, suka nyanyi dan lain-lain, bagaimana Ustadz solusinya? Ya, solusinya adalah ketika kita mendidik anak kita, nggak bisa lepas dari yang namanya keburukan-keburukan. Anda membuat rumah Anda terbebas dari maksiat, alhamdulillah, itu bagian dari tasfiyah wa tarbiyah. Anda membersihkan dari kemaksiatan, dari keburukan. Tapi kalau udah di luar rumah, udah nggak bisa, ya. Karena di dalam hidup ini hanya ada dua hal yang menimpa kita. Pertama, sesuatu yang masih berada di dalam kendali kita. Yang kedua, sesuatu yang di luar dari kendali kita. Sesuatu yang masih dalam kendali kita, artinya kita mampu berikhtiar, maka hendaknya kita lakukan. Misalnya kita jauhkan dari keburukan-keburukan yang ada di rumah kita. Kalau udah di luar rumah, itu di luar kendali kita. Kita nggak bisa bersihkan dari kemaksiatan lah, dari ini nggak bisa. Karenanya pendidikan itu harus dari dua sisi, dari sisi internal dan dari sisi eksternal. Ya, makanya kalau di dalam konsep pendidikan itu ada namanya adaptasi dan asimilasi. Adaptasi itu artinya ya seseorang berupaya untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan. Asimilasi sebaliknya, seseorang itu berusaha untuk membentuk lingkungan agar sesuai dengan dirinya. Dan kita nggak bisa lepas dari dua hal ini, ya. Nah, oleh karena itu apabila kita perhatikan metodenya Luqman alaihissalam, ya, itu sejatinya mengandung pelajaran membangun imunitas anak. Imunitas anak yang berangkat dari iman. Karena ketika Anda hanya fokus kepada eksternal saja, menjauhkan dari keburukan, tapi kita lalai dan abai untuk membangun dirinya, manusianya, maka pendidikan kita akan hancur. Belajar nih dari tembok Cina raksasa. Ya, dahulu orang-orang Cina itu membangun tembok Cina raksasa supaya nggak bisa diterjang, nggak bisa ditembus. Ya, dalam sejarah setelah pembangunan tembok Cina raksasa, ternyata beberapa kali Cina itu berhasil diserang dan diserbu, dan semuanya tidak ada yang melewatin tembok, nggak ada yang manjat tembok. Lalu bagaimana mereka bisa masuk menyeruak ke dalam? Ternyata di tembok Cina itu ada pintunya, ada penjaganya, penjaganya disogok, ya, dibayar. Akhirnya mereka bisa masuk. Jadi mereka membangun tembok Cina yang begitu luar biasa, tapi mereka lupa membangun manusianya. Percuma. Oleh karena itu makanya ketika kita mendidik anak kita, jangan pernah kita abai untuk mendidik dirinya, mendidik manusianya. Kita bisa ambil pelajaran dari metodenya Luqman. Tauhid, ya bunayya la tusyrik billah. Itu membangun imunitas, karena imunitas itu terbangun dari iman yang kuat. Kemudian muraqabatullah, merasa diawasi Allah, ya. Kemudian salat, ya, ibadah. Karena sejatinya
Pendidikan ibadah itu adalah pendidikan di mana kita butuh untuk beribadah. Karena kita mencintai Allah, kita sayang sama Allah. Ibadah itu sarana kita untuk bisa berkomunikasi dengan Allah. Baru kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Nah itu penting. Amar ma'ruf nahi mungkar. Anak-anak yang diajarkan amar ma'ruf nahi mungkar dari semenjak dininya, ya, dia akan menjadi pribadi yang tangguh, yang kuat, punya imunitas yang kuat. Ada nih ibu-ibu bertanya, Ustadz, anak saya Ustadz, saya sekolahkan di sekolah sunnah Ustadz, pulang-pulang ngomongnya ngomong kotor, bagaimana Ustadz ya? Padahal kita di rumah gak pernah ngajarin ngomong-ngomong kotor ya. Ya memang kita orang tua, masa dong kita ngajarin anak ngomong kotor, berarti dia di luar akan mendapatkan keburukan-keburukan. Tugas kita membentengi keburukan tersebut. Dan kemudian kita ajarkan supaya anak itu mereka progresif di dalam ya menjauhkan diri mereka dari keburukan, diantaranya dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketemu temennya ngomong kotor, bukan cuma diem, tapi dia berani mengingkari. Kamu ngomongnya nggak baik itu perkataan kotor, itu perkataan yang dibenci Allah. Kemudian ajarkan, fasbir ala ma asabak, sabar dengan apa yang menimpa kamu. Karena ketika dia beramar ma'ruf nahi mungkar, dia pasti akan diuji, akan dicemooh lah, apaan sih kamu? Ya, ajarkan dia bersabar. Itu kunci ketika kita ingin mendidik anak kita agar menjadi pribadi yang tangguh dan kuat. Juga tahan banting, tahan bully. Nah, bagaimana mendidik anak yang qadarullah memiliki kebutuhan khusus? Anak berkebutuhan khusus itu adalah karunia dari Allah untuk orang tuanya. Karena semakin Anda mengalami kesulitan di dunia, kemudian Anda bersabar, maka akan semakin besar pahala dari Allah. Semakin besar tabungan Anda di sisi Allah, insya Allah. Karena itu tetap didik dia dengan sebaik-baiknya. Didik dia dengan penuh kesabaran. Karena kehidupan kita di dunia ini cuma sebentar. Anak-anak berkebutuhan khusus yang kita dampingi, kita didik dengan cinta kasih, dengan semampu kita, dan terus kita ajarkan ya agama yang benar dengan sesuai kemampuannya. Gak sia-sia, Allah akan berikan kemudahan-kemudahan dan Allah akan jadikan itu semua sebagai bekal bagi kita nanti di yaumil akhir. Bisa jadi anak tersebut akan menjadi syafi' yang memberikan syafaat untuk orang tuanya. Dan itu tentunya jauh lebih baik daripada kita punya anak keadaan normal, sehat walafiat, gak kurang sesuatu apapun, tapi ternyata di akhirat dia tidak bisa memberikan sesuatu bagi orang tuanya, malah menjadi musuh bagi orang tuanya. Waliyadzubillah wa nas'alullah salam wal afiyah. Panjang banget ya pertanyaannya. Bolak-balik ini. Bagaimana caranya agar selalu bisa bersabar dalam mendidik anak dan bisa menahan emosi? Sebenarnya kuncinya ya kesabaran itu adalah dari Allah. Maka mintalah agar Allah menguatkan diri kita, agar Allah meneguhkan diri kita, ya, agar kita selalu bisa memperoleh kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Afriq alaina sabran. Kemudian yang kedua, ya, adalah dengan kita lebih belajar menuntut ilmu, karena ilmu itu cahaya, ilmu yang akan menjadi sebab yang akan membimbing kita ke arah kebaikan-kebaikan, ilmu yang akan menjadi pembimbing hati kita, ya. Karena ketika Anda belajar, Anda akan tahu bagaimana ketika kita mengalami suatu problem atau masalah, maka ilmu itu dengan izin Allah yang akan menjadi pembimbingnya. Nah, baik, ini karena sudah pukul 11 ya, dan mohon maaf ya tidak semua pertanyaan bisa dijawab ya. Nanti insya Allah mungkin di lain waktu kita bisa jawab. Apalagi ini pertanyaannya sepertinya surat ya, panjang-panjang semua. Untuk membacanya juga sudah butuh waktu ya. Dan mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Mungkin bisa kita cukupkan dulu sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, yang keliru, yang salah datangnya dari diri saya pribadi, mohon dimaafkan. Yang hak tentunya datangnya dari Allah Azza wa Jalla, dan kita memohon kepada Allah agar Allah mengkaruniakan kita ilmu yang bermanfaat, dan juga Allah mengaruniakan kita amalan yang soleh yang mutaqabbalah, dan juga Allah karuniakan kepada kita anak-anak yang soleh, ya.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.